Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Haikal Mustafa dengan NIM J3J117142 MAB 54 akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapang saya, yaitu kajian pengembangan bisnis dengan judul Pengembangan Digital Marketing pada PT Sayuran Siap Saji dengan pendekatan bisnis model kanvas. Hortikultura merupakan salah satu komoditas pertanian yang paling utama di Indonesia. Salah satu produk hortikultura yang memiliki peranan penting adalah sayuran. Oleh karena itu, perlu tersedia setiap saat dalam jumlah yang cukup, memiliki mutu yang baik, harga yang terjangkau, aman untuk dikonsumsi, serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Konsumsi masyarakat terhadap sayuran selalu meningkat setiap tahunnya. Hal itu tak terlepas dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selalu meningkat juga. Oleh karena itu, produksi sayuran pun harus ditingkatkan. Dapat dilihat pada tabel berikut kalau beberapa sayuran seperti wortel, bawang merah, paprika, dan kangkung mengalami peningkatan di Jawa Barat. Hal itu dapat menjadi peluang bagi pengusaha sayuran di Jawa Barat. Salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang sayuran adalah PT Sayuran Siap Saji. Pada zaman sekarang, masyarakat sudah terbiasa berinteraksi lewat media elektronik dan media sosial. Hal ini karena saat ini semuanya sudah serba digital dan tidak terlepas dari yang namanya internet, termasuk masalah jual beli berbagai sayuran, berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satunya adalah sayuran. Berdasarkan survei yang dibuat oleh Databooks pada tahun 2019, sampai tahun 2023 tercatat penggunaan media sosial dan media elektronik di Indonesia akan mencapai 150 juta orang. Oleh karena itu, PT Sayuran Siap Saji sebagai salah satu pengusaha sayuran harus mengembangkan pemasarannya lewat media sosial dan media elektronik untuk menambah hasil penjualannya dan keuntungannya. Tujuan dari pengembangan bisnis ini yang pertama adalah merumuskan alternatif strategi pengembangan bisnis yang dapat diterapkan. Yang kedua, menganalisis penerimaan dan pendapatan PT Sayuran Siap Saji sebelum dan sesudah adanya pengembangan pemasaran menggunakan analisis parsial dari laba rugi dan RC ratio. Sejarah perusahaan. PT Sayuran Siap Saji adalah perusahaan yang dibeli dari PT Saung Mirwan pada November 2010. Sebelumnya, PT Saung Mirwan ini telah berdiri sejak 1986. Pada saat ini, PT Sayuran Siap Saji memproduksi sayuran dengan berbagai olahan. Produk dari perusahaan ini adalah produk dengan sayuran yang kualitasnya tinggi, yang telah dikemas dan telah melewati standar kualitas tinggi, yaitu Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP. PT Sayuran Siap Saji telah menyuplai sayurannya ke berbagai pelanggan, khususnya ke restoran siap saji seperti Bakmi GM, 7-Eleven Indonesia, Domino's Pizza, dan McDonald's. Beberapa pelanggan lain yang telah disuplai oleh PT Sayuran Siap Saji juga adalah diantaranya Kentucky Fried Chicken, Yoshinoya, dan Hoka Hoka Bento. Aspek organisasi dan manajemen. Struktur organisasi dari PT Sayuran Siap Saji diantaranya adalah Direktur Utama, Direktur Operasional, Manajer Mitra dan Pengadaan, Manajer Keuangan, Manajer Pemasaran, Manajer Umum atau Personalia, Manajer Gudang, Manajer Distribusi, Manajer Produksi, Quality Control, dan Quality Assurance, serta staf-staf yang akan membantu manajer-manajer. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah bisnis model kanvas potensi usaha dari PT Sayuran Siap Saji. Dapat dilihat pada gambar berikut bahwa ada 9 elemen untuk bisnis model kanvas ini. Di antaranya adalah customer segment, customer relationship, value proposition, cost structure, revenue stream, key partner, key research, key activities, dan channel. Yang pertama ada customer segment, yaitu ada dua. Yang pertama adalah restoran-restoran siap saji, dan yang kedua adalah customer akhir. Lalu yang kedua adalah customer relationship, yaitu ada dua juga. Yang pertama adalah bantuan personal via WhatsApp dan email untuk penjualan ke restoran siap saji. Yang kedua adalah pelayanan otomatis dari aplikasi, yaitu untuk konsumen akhir. Selanjutnya ada value proposition, yaitu ada 4. Yang pertama adalah efektivitas tenaga kerja, yang kedua adalah pelayanan distribusi, yang ketiga adalah pembuatan produk baru, dan yang keempat adalah
pengurangan limbah. Lalu ada key activitiesnya itu ada dua. Yang pertama adalah pengolahan berbagai sayuran, yang kedua adalah pengiriman sayuran. Selanjutnya ada key partner ini ada dua. Yang pertama adalah mitra tani, yaitu yang menyuplai sayuran segar ke PT Sayuran Siap Saji berupa adanya kontrak dari perusahaan dan petani. Lalu yang kedua adalah mitra beli sayur dan mitra beli bahan penunjang. Mitra beli sayur ini diperlukan ketika barang dari mitra tani itu tidak memenuhi permintaan konsumen. Selanjutnya ada channelsnya ini ada 3. Yang pertama adalah penjualan langsung dengan dari restoran siap sajinya berupa interaksi dengan si marketer. Yang kedua adalah lewat e-commerce blibli.com untuk konsumen akhir. Yang terakhir adalah dengan channel dengan distribusi, yaitu Hafi Indonesia. Selanjutnya ada key researchnya itu ada 3. Yang pertama adalah sumber daya fisik berupa bangunan, greenhouse, dan kendaraan. Lalu ada sumber daya manusianya terdiri dari tenaga kerja tetap yang totalnya ada 57 orang termasuk direktur. Lalu ada tenaga kerja tidak tetap, yaitu ada 100 orang. Selanjutnya ada cost structure-nya ini ada 3. Yang pertama adalah biaya investasi dengan total biaya sekitar 3.574.978.000 rupiah. Lalu ada biaya tetap yang dengan total 4.874.976.000 rupiah. Lalu ada biaya variabel dengan total 17.178 juta rupiah. Lalu yang terakhir ada revenue stream. Revenue stream ini didapat dari penjualan ke restoran siap saji dan penjualan ke lewat blibli.com. Selanjutnya ada future condition atau prospek usaha. Dalam pengembangan bisnis yang saya buat adalah pengembangan digital marketing dengan perluasan ke e-commerce lain, yaitu ada beberapa perubahan atau perbaikan. Yang pertama ada dari customer segment. Dari customer segment ini untuk konsumen akhirnya, yaitu dengan menggunakan e-commerce ini, karena baru berjalan selama 2 bulan maka belum dilaksanakan secara maksimal. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kenapa prospek dari e-commerce ini, dari digital marketing ini sangat diperlukan. Yang pertama adalah masih banyaknya e-commerce lain yang mempunyai pengunjung lebih banyak selain Blibli. Lalu yang kedua adalah penanganan yang masih kurang baik. Lalu yang ketiga adalah pemasaran secara online pada saat ini sedang meningkat. Lalu yang kedua ada channels. Channels ini yang dapat diperbaharui atau dirubah adalah perluasan pasar ke e-commerce lain, yaitu ke e-commerce yang mempunyai pengunjung lebih banyak daripada Blibli. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa konsumen atau pengguna dari e-commerce ini adalah sebagian besar adalah konsumen akhir. Maka ini dapat menjadi suatu alat atau media untuk menjual ke konsumen akhir. Selanjutnya ada target dari e-commerce ini. Target e-commerce lain selain Blibli-nya itu ada 4, yaitu yang pertama ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada, dan Bukalapak. Dapat dilihat pada gambar berikut bahwa Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada memiliki jumlah pengunjung yang lebih banyak daripada blibli.com. Sesuai pada survei yang dibuat oleh katadata.co.id pada kuartal 3 pada 2019 atau pada bulan Juli sampai bulan September 2019, didapatkan bahwa pengunjung Tokopedia itu memiliki pengunjung dengan total 66 juta, lalu ada Shopee dengan total 56 juta, lalu ada Bukalapak dengan total 43 juta, lalu ada Lazada dengan total 28 juta pengunjung. Sementara Blibli.com sendiri ada di urutan kelima dengan total pengunjung 22 juta saja. Selanjutnya ada channel promosi. Promosi diperlukan untuk meningkatkan penjualan, terutama karena adanya sistem baru dari PT Sayuran Siap Saji ini. Promosi yang dilakukan oleh PT Sayuran Siap Saji yang akan saya terapkan adalah dengan adanya promosi di e-commerce-nya itu sendiri, yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan Blibli.com, serta promosi lewat YouTube. Selanjutnya, customer relationship. Untuk menjaga hubungan dengan customer diperlukan adanya pembaharuan informasi terbaru atau pemberian informasi terbaru terhadap customer mengenai PT Sayuran Siap Saji ini, terutama adanya perluasan pasar ke e-commerce lain. Oleh karena itu, perlu adanya pengendalian sosial media yang sudah dipunyai oleh PT
Saluran Siap Saji antara lain Facebook, Instagram, dan website, namun belum dimaksimalkan dengan baik. Oleh karena itu, saya sarankan untuk menambah satu karyawan yang difokuskan menjadi admin perusahaan untuk mengendalikan sosial media tersebut. Selanjutnya ada biaya pengembangan. Yang pertama pada channels. Pada perubahan yang dibuat pada channels ini terdapat penambahan biaya sekitar 87.532.000 selama setahunnya. Lalu selanjutnya pada customer relationship terdapat beberapa perubahan dan adanya penambahan biaya yaitu sekitar 48 juta rupiah pada setiap tahunnya. Selanjutnya adalah aspek finansial. Yang pertama, modal yang digunakan dalam perencanaan pengembangan bisnis menggunakan modal pribadi dan laba ditahan dari penghasilan usaha. Yang kedua adalah barang dan harga produk yang dijual di e-commerce lain sesuai dengan harga yang ada pada blibli.com. Lalu yang ketiga adalah pajak penghasilan sebesar 0,5% dari penerimaan berdasarkan UU nomor 36 tahun 2018 tentang ketentuan pajak penghasilan usaha. Lalu yang terakhir adalah berdasarkan jurnal penelitian berjudul Pengaruh Sistem Pemasaran Digital Marketing terhadap peningkatan volume penjualan hasil industri rumahan, didapatkan peningkatan volume penjualan sebesar 100%. Selanjutnya ada biaya finansial setelah pengembangan. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa setelah adanya pengembangan ini berupa perluasan pasar e-commerce dan promosi, adanya penerimaan tambahan sebesar 1.408.184.000 rupiah. Selanjutnya ada analisis parsial yang membuktikan bahwa adanya perbandingan sebelum dan sesudah adanya pengembangan bisnis ini. Yang pertama dari segi penjualannya dapat dilihat bahwa adanya perbandingan sebesar 1.408.184.000 rupiah. Lalu pada biaya tetapnya terdapat perbandingan sekitar 131.532.000 rupiah. Lalu pada biaya variabel terdapat perbandingan sekitar 985.728.800 rupiah yang didapat dari modal untuk penjualannya yaitu sekitar 70% dari penjualan. Lalu selanjutnya ada perbandingan pendapatan yaitu sekitar 150.104.800 rupiah. Lalu yang terakhir ada laba bersih dengan perbandingan sekitar 142.599.500 rupiah. Dan yang paling terakhir ada RC ratio yang pada sebelumnya terdapat RC ratio sebesar 1,030 dan sesudahnya terdapat RC ratio sebesar 1,041. Sehingga dapat dibuktikan bahwa dengan adanya pengembangan bisnis ini mengalami peningkatan RC ratio sebesar 0,011. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama adalah alternatif strategi yang telah dirumuskan menghasilkan perubahan model bisnis PT Sayuran Siap Saji dalam bentuk pemetaan bisnis model kanvas yang disajikan pada model bisnis tersebut, yang berfokus pada strategi perusahaan yang mengusung proporsi nilai baru yaitu pengembangan digital marketing dengan perbaikan pada fasilitas dan pelayanan. Lalu yang kedua adalah berdasarkan analisis finansial yang telah dibuat, maka dengan analisis parsial dari laba rugi, penerapan pemasaran digital pada PT Sayuran Siap Saji dapat meningkatkan pendapatan sebesar 1.408.184.000 rupiah dan margin yang didapat setelah adanya pengembangan pemasaran ini adalah sebesar 142.599.560 rupiah dan RC ratio sebesar 1,041. Yang terakhir adalah saran. PT Sayuran Siap Saji dapat mengaplikasikan ide pengembangan bisnis ini pada aspek pemasaran, yaitu dengan pengembangan digital marketing agar bisa meningkatkan pendapatan perusahaan disertai adanya perubahan-perubahan tersebut. Sekian presentasi dari saya, Sandi Haikal Mustafa dengan NIM J3J117142. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.